Oke, Mer, kita mulai, Mer. Oke. Oke, teman-teman lain di-mute dulu ya, sama videonya dimatiin dulu biar internetnya lancar jaya. Oke. Idri jangan kabur ya, masih pengen ngomong, Fit. Nah. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Mirna Listianti sore ini nemenin kita bersama. Sore ini penutup dari nongkrong virtual di bulan Mei. Narasumber yang ke-21 ini. Saya nggak mau nutup Mei ini tanpa kehadiran beliau. Asik. Ya, soalnya ini paling lama ini saya ngajakin ya dari awal ya. Dari awal diajakin, terus katanya dia mau ngedit dulu sama dia ada punya penasihat spiritual sih. Jadi dia bikin presentasinya harus sama Mas Pambudi Yoga. Sama beliau. Itu judul juga dari beliau ya, Mer? Font-fontnya itu. Font semua ya, Mer? Mer, kamu tuh sekarang di Pekalongan, Mer? Yes. Belum bisa mudik ke Jakarta? Hah? Belum bisa ke Jakarta, Mer? Belum lah. Ya masih kayak gitu, masih SIKM gitu-gitu kan, nanti aja deh. Kita di Pekanbaru kemarin PSBB udah dicabut, Mer, kemarin. Oh gitu? Iya, karena 3 hari udah nggak ada kasus. Wow. Hari ini kasus 6. Kaget kan semuanya, kacau itu. Berarti bukan nggak ada kasus, tapi nggak ada yang ngetes kali ya kemarin? Enggak, itu belum keluar tesnya kali, hari ini langsung 6. Kalau nggak salah Riau Pekanbaru gitu, lupa aku. Kayaknya Riau sih. Oh. Tapi masih kayak bukan klaster baru ya, jadi kayak memang dia kayaknya memang nunggu hasil tes. Deteksinya terakhir. Iya, mudah-mudahan kita doakan cepat berlalu lah. Iya, ini betul. Pandeminya, semoga kalaupun yang mau menjalankan new normal, semoga sehat-sehat selalu. Rambutmu juga tambah keren lah, Mer. Mer, pertanyaan pertama aku, Mer, ini warna rambut ini warna yang keberapa ini, Mer? Pertama sebetulnya, kedua. Dulu pernah ungu. nyoba. Yang di poster ungu. Iya, ini sebenarnya luntur dungan. Oh, itu dari ungu. Dari ungu terus di fade, jadi keluar. Ini warna bleach-nya sebetulnya. Cuma aku jago supaya nggak terlalu kuning, jadi agak silver gitu. Oh, keren ya. Nanti aku mau lah gitu. Random banget ya, Mer. Mer, udah berapa lama di Pekalongan, Mer? Aku jadi waktu itu kan si Anies kan mulai meliburkan kantor-kantor kan tuh. Ya. Ya itu terus aku 2 minggu aku stay at home dulu di Jakarta. Oke. Habis itu, ini kayaknya lama nih, kerjaan juga pending kan, udahlah pulang aja. Itu gimana kerjaan, Mer? Kamu sekarang studio sendiri ya, Mer? Ya kebetulan pas konstruksinya lagi belum ada yang jalan, pas mau jalan pandemi gitu kan. Jadi sekarang proyek ada yang jalan atau gimana, Mer? Konstruksinya nggak ada. Tapi desain udah aman ya, udah selesai. Udah. Iya loh, di stay at home, ya, tapi kantong kering kan pusing juga, Mer. Yes. Pengeluaran jalan terus. Ini nih, kuota internet juga jalan terus. Mer, aku kan tahunya Mer dulu tuh kan arsitek yang sangat-sangat loyal gitu. Terakhir di kantor tuh yang paling lama tuh berapa lama sih, Mer? Di kantor yang terlama itu di mana, Mer? Kalau tentu kayak kesannya banyak, padahal gue kerja cuma di satu kantor. Kesannya banyak gitu ya. Kesannya paling nggak ada temennya, cuma satu kantor. Jadi dari lulus tuh ya di situ aja gitu tuh. Berapa tahun, Mer? 13 ya? Yes. 13 tahun. Kenapa sih yang bikin betah itu apa sih, Mer? Biasanya kan orang teman-teman tuh kadang-kadang ada yang baru 3 tahun udah pindah, setahun udah pindah gitu. Waduh, apa ya? Yang bikin betah itu apa? Apakah situ ilmunya banyak atau gimana gitu? Kayaknya sempat comfort zone aja sih, Dung. Nah, comfort zone terus kelamaan. Oh, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kelamaan lupa tuh kan jadi nggak lihat-lihat yang luar kan. Ya iya. Nah, tiba-tiba kamu mulai
berkesenian lah, bikin mural atau bikin tipografi. Aku kemarin lihat awal-awal sebenarnya itu yang kita mulai itu aku lihat malah Sing sama Krishna awal-awalnya kan, itu yang pada bikin mulai itu kan awal-awalnya. Iya. Kamu kapan sih mulainya, Mer? Sebetulnya itu sebenarnya aku nggak pernah sengaja pengen jadi muralis gitu ya, maksudnya itu kan ngalir aja. Ya. Jadi sebenarnya itu kan ini kalau dari yaitu kalau CV orang lain tuh banyak, sementara kan gue cuma satu ya, dari 2003 sampai 2016. Terus pas itu jadi 2016 itu kan kantorku tuh mulai ngerjain interior. Tadinya kan full arsitektur. Ya. Terus kantorku mulai interior, terus ada satu proyek yang ini tema interiornya tuh dikasih quotes gitu. Waktu itu emang lagi tren gitu loh, Dung. Ada ada tulisan gitu ya, quotes di dinding gitu jadi ya. Jadi elemen interior gitu. Nah terus, aku nyetuk, aku cobain dong gitu, terus dikasih. Ini jadi lompat ya. Apa Mer, kalau nggak cerita yang di depan dulu aja nggak apa-apa. Di depan. Ya, dari sini dulu aja. Kamu cerita dulu aja, ntar aku sambungin ya. Monggo, Mer. Silakan. Yes. Ini dari kehidupan berkantor itu sebetulnya ini sepertinya klise ya, tapi ini yang gue dapet dan ini jadi bekal gue buat ngerjain mural yang sekarang. Jadi kalau dari endurance itu kan sebenarnya kalau mural itu kan kerja bisa dibilang kerja kasar gitu ya, karena kan itu pakai fisik. Jadi ya udah mirip tukang gitu, cuma lu bisa gambar aja gitu. Terus kerja mural ini kan gue kalau kerjain itu lama gitu ya. Dalam sehari itu bisa 15 jam. Itu gue padetin tiap hari. Jadi itu mainnya fisik banget dan kondisi lapangan situasinya itu nggak selalu sudah bersih gitu. Kayak misalnya opening restoran. Kan pasti ditarik mundur kapan mural bisa masuk gitu kan. Itu tarik mundurnya pasti dari opening, serah terima kontraktor. Nah sebelum serah terima kan diharapkan kondisi lapangannya tuh udah bersih, mural masuk. Tapi biasanya kan target-target gitu selalu meleset gitu ya. Tapi dari kontraktor dan owner selalu tetap mau serah terimanya fix di tanggal segitu karena mereka punya target opening. Nah jadi keadaan itu tetap dipaksain untuk mural bisa kerja di tanggal-tanggal tersebut gitu. Padahal kondisi lapangannya itu masih kotor banget, kadang lampu belum masuk, ya mereka tetap kerjain juga 24 jam kedebak-kedebuk bareng sama gua gitu. Nah itu kadang kalau kitanya nggak biasa dan nggak manage stres itu bisa bikin mood jelek banget gitu. Nah kalau dulu kan maksudnya waktu di konsultan arsitek kan gue sebagai project arsitek ya, gue udah sering ke lapangan gitu, udah sering panas-panasan, udah sering ketemu tukang, koordinasi sama mandor segala macem. Jadi yang gitu-gitu tuh gue masih nggak masalah lah mau kerja di tempat kotor. Kadang kalau kerja tuh tangan diginiin tuh bisa berasa pasir debunya tuh ada nempel di badan gitu. Terus kadang boro-boro ada AC-nya ya, jendelanya ada yang nggak bisa dibuka gitu. Jadi kadang gue bawa kipas angin sendiri, bawa lampu sendiri gitu. Terus ya dari soft skill yaitu kita kan terbiasa kalau waktu kerja di konsultan kan manage ngatur anak buah, timeline segala macem, ya itu juga jadi bekal gua untuk koordinasi sama kontraktor terutama. Kapan kalau sini tukangnya yang ini masuk dulu, nanti baru nanti gua harus minta apa dulu ke mereka supaya nggak saling tumpang tindih gitu. Sisanya ya mengembangkan teknisi ini sambil proses ya, trial and error gitu. Kalau ya yang gagal juga
pas udah di onsite juga ada gitu. Itu semuanya proses. Dan networking itu sebenarnya ya ini network project mural itu dapatnya waktu di waktu gue kerja di konsultan. Jadi mereka kan sudah tahu ya, maksudnya perform kita as a person gitu. Dulu pakai kita bisa delivery job dengan baik, bisa dipercaya. Nah itu yang bikin trust itu yang jadi mereka jadi walaupun gue mencoba hal baru, mereka mau gitu ngasih kesempatan gue buat nyoba. Ya ini sebenarnya mural tuh awalnya gue seneng dari lettering. Lettering itu sebenarnya waktu dari kecil ya, dari gue SMP kayaknya gue tuh senang menulis indah sebetulnya. Jadi dari kecil ya, Mer? SMP lah. Itu yang tengah kamu yang kecil ya, bukan? Bukan. Oh, waduh, itu ponakanku tersayang. Okay. Jadi ini sih sebetulnya bukan bikinan gue waktu SMP sih. Gue coba cari tapi nggak ketemu di sini, kayaknya sudah disingkirin. Jadi tuh ini waktu dulu Instagram gue iseng upload bikin gini. Nah dulu kan waktu mau kuliah kan pikirnya apa grafis itu segala macam, tapi dari orang tua kan udah arsitek aja, nanti bisa kemana-mana dari arsitek. Nah ternyata pas di tahun 2016 itu lagi booming tuh lettering. Dulu kan kalau ngeliat gue sukanya gue sebenarnya nulis gini, menulis indah itu gitu. Cuma kan nggak pernah kepikir kalau itu jadi profesi gitu ya. Ternyata di sana di luar negeri ini ada loh pekerjaan seperti ini gitu, berkembang dan bisa dijadiin ini ya profesi itu tadi. Ini yang tadi gue cerita waktu kantor gue project interior buat interior. Jadi ini kantornya RH Klinik. Dulu tuh kantor gue banyak kerjain RH Klinik. Di flagship store-nya itu semua kita yang bikin flagship kliniknya. Dan mereka punya head office di Wisma Nusantara waktu ini. Nah ini kemudian sempat diliput sama Kasa. Sebenarnya mereka mau ngeliput interior sih, cuma judulnya The Talking Wall, jadi gue nebeng gitu. Nah ini waktu itu ini proyek pertama kali banget untuk lettering. Ya karena gue masih kerja ya, jadi waktu ini gue cuma dikasih coach-nya kayak apa. Jadi udah nggak sempat asistensi lagi sama sekali, gue udah on the spot, udah nulis aja, pokoknya nulisannya begini, terserah gue yang ngatur di mana. Jadi ya waktu itu ya agak lama juga bikin ini. Ini di area sekretarisnya. Ini memang konsepnya hitam putih sih dari interiornya. Ini di satu proyek itu dapat berapa dinding, Mer? Kamu kerjain, Mer? Dapatnya 1, 2, 3, 4, 6. 6 dinding ya? Cuma nggak ke foto semua nih. Keren. Ini yang proyek pertama kali berarti, Mer ya? Iya. Siap, lanjut, Mer. Ini ceritanya, ini pola ya sama lah kayak kita ketemu kliennya di arsitektur. Maksudnya kalau dapat penugasan pasti kan nanti briefing dari si owner, maunya kayak apa, konsepnya kayak apa, cerita interiornya kayak apa. Kita mau ngasih draft usulan, masih nanti ditolak, bikin lagi, terus suka nemukan kayak klien yang nggak tahu maunya apa gitu kan, kita bikin terus ternyata salah, terus kita ngulang lagi. Mereka nggak bisa mengungkapkan pengennya apa gitu. Ya itu mirip-mirip sih sebetulnya. Akhirnya eksekusi. Nah ini
bidang-bidang yang biasanya membutuhkan mural. Kayaknya sekarang semua yang space komersil itu pengen kayak spot buat ini ya, yang instagramable gitu. Ada moralnya gitu ya, pengen semua orang bisa foto selfie di situ gitu, karena kan sekalian buat promosi berjalan buat mereka. Jadi biasanya di perkantoran, di restoran paling banyak sih. Kadang di event, di hotel, di gym, terakhir malah ada di klinik tuh, klinik kulit. Ini mural gue yang pertama yang di Korea, Mer? Di Korea ini, Mer? Oh enggak ya? Korea di Indonesia alias di Karawaci. Oh kirain. Orang Korea kan di sini ngumpulnya di Karawaci dong. Di Karawaci. Terus ini awalnya sempat nggak pede nih, karena gue nggak pernah bikin mural dan nggak pernah bikin maksudnya nggak pernah bikin mural yang berwarna kan. Ya. Waktu itu masih ada tulisannya Asolyu. Oh oke lah, ini masih tipografi. Udahlah nekat aja lah kita bikin. Pas bikin ya lumayan oke. Kemudian jalan lagi. Mereka kan si Pat Bingsu ini kan satu grup sama Seore yang Korean Grill itu. Jadi mereka kan punya beberapa titik ya, beberapa titik outlet. Jadi habis ini gue ke Seore, gue sempet di Seore Kelapa Gading waktu itu. Temanya ya makanan grill Korea, cuma gue nggak tampilkan di sini ya. Dari situ habis dari Kelapa Gading dapat kesempatan sama Seore yang di Singapura itu lihat gitu. Gue juga mau dong bikin ini yang kayak di Kelapa Gading gitu. Yang di Kelapa Gading temanya mirip ini nih. Jadi waktu itu dia punya 2 outlet, satu di Jurong East, satu di Plaza Singapura. Oh, ini di Singaparna nih, Mer? Keren. Waktu itu aku coba berapa malam ya di sana? 5 malam nggak, 4 malam gitu. Bikin ini? Harus di 2 tempat. Satu lagi ini sih, Hitam Putih sih, kecil tempatnya. Nah ini yaitu yang di atas adalah draftnya waktu gue bikin. Tapi yang ke belakang itu kan tanggung ya, akhirnya diputusin nggak bikin waktu di sana. Jadi cuma yang depan doang. Jadi ini tuh tempatnya si dinding ini tuh begitu masuk entrance tuh langsung kelihatan gitu loh. Jadi si owner juga berharap sih orang-orang tuh bisa foto-foto di sini. Nah ini satunya lagi tempatnya yang di Plaza Singapura, di malam terakhir gue bikin Hitam Putih ini sih. Dia mau angkat satu part dagingnya ini, daging si ngik-ngik ini yang paling spesial tuh galme gisal gitu ceritanya. Dia mau angkat itu. Daging oing-oing ini. Oing-oing. Jadi ini videonya mungkin bisa kelihatan detailnya ya. Boleh, Mer. Yang kiri ukuran berapa, Mer, itu, Mer? Dindingnya, Mer? Nggak inget tuh. 2 meter tinggi ada kali ya? 3 meter? 2 meter tinggi ada. Tapi aku nggak sampai bawah karena kan ada meja tuh. Oh, iya. Itu panjangnya kira-kira hampir 4 ya, mungkin 3,5 atau something. Sendiri kamu, Mer, ngerjain? Ini iya, sendiri. Nggak ada asisten atau apa gitu? Nggak ada. Aku punya asisten juga terakhir doang tuh. Sebelumnya ini sendiri. gambar sendiri berarti, Mer, dari sketch sampai ke warna segala macam? Iya. Gila nih. Itu belakangnya itu apa? Kitchennya mereka. Oke, kitchennya. Yang kanan. Yang kanan ini tuh gue jadi waktu itu malam terakhir di sini. Di malam itu juga kalau yang sebelah kiri ini si Jurong East kan store-nya belum buka ya, jadi gue bisa bebas mengerjakan gitu, jamnya gue yang ngatur. Nah yang Plaza Singapura ini dia udah operasional, jadi di malam terakhir gue cuma bisa kerjain malam gitu, waktu toko tutup paginya udah harus selesai. Nah pas ini malam terakhir gue langsung ke Plaza Singapura, gue udah capek banget nih, mata gue udah merah kan. Tapi gue udah gambar, soalnya besoknya itu sebenarnya gue pulangnya besoknya sore gitu, cuma waktu itu masih ada pameran Yayoi
kan gue pengen ke sana ya, sayang banget udah ketemu di Pengen sini. mampir. Iya, jadi gue nggak mau malam itu gue harus kerjain, udah pengen tidur banget, capek banget, sampai akhirnya ya harus dipaksa-paksain, soalnya kalau gue tidur udah pasti telat. Kok nggak ke play? Nah, Jadi time lapse-nya itu sih waktu ada lagunya. Kalau yang lama aku nggak rapi sih nyimpannya, jadi aku comot-comot dari Instagram. itu skala ini pakai feeling Mer atau Nggak, aku pakai proyektor. proyektor? Ya proyektor tuh sebenarnya banyak halangannya sih, Dung, kayak ketutup meja yang fix lah, apalah gitu kan, itu harus ngakalin memang. Soalnya kalau nge-LED sendiri tuh dari awal lama sih. Gila. Dan apa pasti ada distorsinya gitu. Kan lu gambar harus mundur, gambar lagi lu harus mundur gitu, bolak-balik. Ya. Kalau ada proyektor kan kebantu paling enggak proporsi utuhnya dapet gitu, outline-nya dapet. Yang ini event. Nah, ini apaan Mer? Event Senayan City Fashion Week. Sebenarnya saya aku pernah gambar satu event juga di sana, JF di Jakarta Fashion Week. Diajakin teman gue yang suka kontraktor panggung gitu. Jadi dia punya ide buat masukin doodle gitu. Jadi kalau fashion show kan kadang suka bikin tribun ya kanan kiri gitu. Nah, itu kan dari belakangnya kan suka ada bagian polos tuh. Itu kalau orang-orang mau customer jalan kan lihat sebagian yang belakang yang polos itu. Biar Jadi foto. itu di sketch biar nggak terlalu kosong. Nah dari situ kemudian lalu sama si orang Senayan City ditawarin lagi buat bikin ini kayaknya ini kalau Senayan City kan bikin acara Fashion Week tuh di luar dia ada kayak bikin tenda gitu buat kayak buat brand-brand yang kecil untuk punya outlet juga gitu. Nah yang ini dia bikin satu spot buat foto-foto kayaknya. Ini gue bikinnya hanya punya waktu 1 malam. Dari jam 9 malam udah bisa sampai jam 10 pagi besoknya. Terus sebelah kiri. Tapi lantai enggak ya? Lantai itu enggak. Sampai lantai gitu. Enggak, di stikerin kalau lantainya. Soalnya percuma lah kalau gua bikin ininya nanti scratch kan. Jadi si kontraktornya bikin kursi-kursian, bikin troli-trolian itu semua yang ini di awalnya ngasihnya putih gitu. Terus gua ya bikin doodle-nya itu. Oke, Mer. Berarti ini kotaknya tuh putih doang semua Mer. Terus kamu gambar ya, gitu. Handle-handlenya laci tuh. Bikin. Itu kok freehand ya Mer ya? Gerjet-gerjet gitu Mer garisnya Mer? Sebenarnya aku bikin online dulu sih, Dung. Aku juga nggak langsung bisa. Nggak langsung ya? Tetap bikin pensilannya dulu, terus. Nggak kayak Kang Yud juga ya? Oh iya, bikin SPA gempar. Udah kacim. Ini videonya Mer? Ini ini time lapse-nya. Time lapse-nya. Ya, ada lagunya lagi. Tuh. Oh. Lucu sih dikasih lampu sama dia, dikasih cermin. Terus orang foto-foto gitu Mer? Iya, jangan sastro foto di sini dong, nggak ampun seneng banget gue. Foto-foto duduk jatuh gitu kan? Wah bisa dudukin? Iya. Dudukin. Bisa, kursinya beneran dong. Kontraktornya bikin. Keren properti kayak itu kayak apa namanya? Kayak properti panggung gitu doang. Dia pokoknya itu meja segala beneran. Asli itu, asli ya. Meja kursinya juga asli.
Ini sama event juga. Nah, Ini waktu itu kan Senayan City ulang tahun, Optik Says mau ada event. Nah waktu itu Rinaldi Yunardi itu kan jadi kayak brand ambassador-nya Senayan City untuk 1 tahun itu gitu. Jadi digabungin sama mereka. Si Rio Motretnya pameran foto, mereka semua pakai kacamata dari Optik Says gitu. Nah gue masukin ini sketnya. Si Rinaldi Yunardi itu kan kalau bikin Minecraft-nya kan luar biasa sekali ya. Jadi dia waktu itu punya tema Mother Earth kalau nggak salah. Nah ada salah satu yang temanya bangunan-bangunan gitu. Jadi dia bikin aslinya tuh ada pakai wire kayak gitu sih di topi kalau nggak salah. Nah itu yang gue gambar lagi di sini buat ngisi. Ini tadinya mau 2 lantai cuma nggak cukup sih waktunya nih. 2 malam. gile. Ini ada. Lanjut, Mar. Itu siapa tuh? Yang Pang Budi. slide. Ada Pang Budi. Budi lagi garuk-garuk. Ini yang lumayan sering ya klien berulang itu Mbak Mi GM. Dulu juga ketemunya waktu di konsultan arsitek. Dia kan kalau Mbak Mi GM itu kan konsep store-nya kan lebih family fun gitu ya, yang ringan-ringan gitu. Kalau dibikinnya dulu atau awal ngajuin draft kayak yang artis, banyak sketch, banyak sentuhan tangan tuh dia nggak mau karena kayaknya terlalu berat deh, nggak cocok buat store kita gitu. Even pertama tuh dia kan warnanya netral banget ya, coklat, abu-abu, putih. Nah itu awalnya memang mintanya hitam putih malah. Yang kiri Hitam berarti. putih, ya yang kiri. Terus lama-lama cobain deh kasih warna coklat kok kayaknya bagus gitu. Oke kita coba, oh ya cocok pakai coklat. Terus lama-lama mereka minta juga yang color karena biar agak fresh gitu kali ya. Karena yang outlet yang dia renov itu yang baru-baru udah mulai masukin warna, udah mulai masukkan warna biru, hijau gitu. Jadi gue ngikutin aja. Gue samain sama interiornya. Terus selama bikin itu kamu dikasih bakmi JM kan? Kalau pas mau opening iya, jadi Oh gitu. tapi nggak selalu sih, nggak selalu karena seringnya waktu itu pas serah terima kontraktor kan, sementara mereka tes kitchen tuh habis setelah terima kontraktor. Jadi kalau gue masuknya pas udah setelah terima, yaitu mereka tes kitchen, yaitu gue dapet pangsit goreng. 3 hari kerja, 3 kali makan gitu, Maya. 3 kali makan, 2 kali snack. Enak. Oke, potong fee-nya. Hah? Potong fee-nya nanti. Potong reimburse pangsit. Ini ya Ini merah. Ini ya bakmi JM ya. Ini mereka juga ekspor juga, cobain gambar di HPL bisa nggak ini. Oke, cobain. Kita bikin yang kiri atas di Surabaya, yang kanan itu ini tadi biasa sih, ini di Plaza Festival ya. Yang bawah di Taman Anggrek, itu mereka mulai pakai pomi. Tahu pomi kan? Yang clay itu loh, yang bahannya clay, tekstur batu bata sama batu alam gitu banyak dia punya. Terus yang kiri itu di Duko tuh. Putih. Iya, yang putih. Sip. Ini ini material? Ini material yang pernah dipakai buat jadi bidangnya mural. Kan presentasi produk kan. Biasanya kan di dinding biasa kan, terus mereka kalau dari desainer tuh kadang kan pakai kayak kayak dinding tekstur bata pun ada yang dari yang kasar banget tuh paling atas, terus yang ini agak medium, yang paling bawah itu yang udah flat, yang ada teksturnya tapi halus banget gitu. Ya pas kerjain ini ya itu dong, belajar banyak gitu, ngekspor dari ternyata kalau yang batunya kasar sekali itu percuma kita bikin
shading untuk 3D gitu karena nggak kelihatan. Terus kayak ini ada yang pernah pakai mosaik juga. Terus coba di atas kaca yang HPL kayak yang tadi. Contoh-contohnya ya kayak gini. Ini yang atas itu kan Pat Bingsu itu kan restoran Korea ya, dessert Korea gitu. Ini ceritanya aksonometri Gamcheon yang village yang banyak muralnya di Korea itu loh. Gamcheon. Jadi ini ngisi aja buat di bagian kaca yang depannya. Terus Mbak Miki M juga sempat nyobain pakai di material kaca. Nah ini yang tadi yang sebelah kiri kita tadinya mau gambar makanan tapi ternyata nggak bisa untuk diservis kayak gitu. Kalau yang udah kasar-kasar gini sebenarnya kita gambar yang sederhana aja, yang clean gitu bisa jadi oke juga kok, nggak perlu yang sampai terlalu detail gitu tuh malah nggak pas buat service kayak gini. Ini pakai dinding batu yang tadi ada teksturnya, cuma ini yang nggak terlalu kasar sih. Jadi masih oke digambar. Ini bubble tea aku belum sempet coba tapi udah pandemik. Ini siapa yang bonek di sini? Ini bikin di kantor pusatnya Persebaya. Edian. Jadi aku dulu diajakin sama si Judi Pranata ya, dia interior dari Jogja. Ya. Yes, JP, lu kenal ya pasti ya. Iya. Jadi si JP waktu itu, Mir ini aku ada mosaik, pengen kamu yang gambar di situ gitu. Bahannya kayak gini gitu. Aku lihat fotonya, oh ya pengen digambar Mas si ini Wong Mangap, si Persebaya. Oh, oke. Aku pikir kan waktu ngasih foto kan si mosaiknya kan nggak ada skalanya. Aku pikirnya 55 atau nggak itu ukurannya. Jadi kecil segini. Oh oke ya gimana? Terus ya udah. Tapi ternyata dengan mosaik sehalus ini tuh lebih oke sih jadinya dibandingin kalau mosaik yang 55 tadi kegedean sebetulnya. Ini kamu warnain mosaik satu-satu, Mer? Iya, aku cocolin satu-satu. Ini berapa hari ya gue bikin? Berapa hari? 5 malam kayaknya, 5 malam. Nginep situ, Mer? Enggak, terdekat. Terdekat. Ini udah operasional nih kantornya. Oh, udah sekarang. Udah, dulu kontraknya bikin areanya juga ngebut 1 bulan. Jadi mereka kerja juga masih ada tukang datang, defek-defek gitu segala macam. Ini aku sampai salah set tanggal, Dung. Aku imlekan di sini, Dung. Dari angpau aku gambar tembok, Dung. Ya, terbebas lah dari angpau. Oh, di situ. Ya jadi kalau ya lumayan kalau ada tamu diwawancara sama dia sama mereka kan bisa ini fotonya di sini, mereka ada bikin kulit apa. Judulnya emang Wong Mangap gitu. Iya, memang maskotnya memang Wong Mangap. Oh. Kayak Rembo ya. Nggak capek deh Mangap. Mending Mangap daripada berdiri dong. Berdiri sejak bla bla bla. Ini waktu itu. Wah, Mer, gua kirain tadi udah edan, Mer. Ternyata ini lebih edan, Mer. Jadi, kalau yang challenging tuh menarik ya. Maksudnya yang belum pernah kita bikin, terus kayaknya yang susah, gini-gini segala macam. Wah, oke lah, aku cobain. Melawan gravitasi nih. Melawan gravitasi. Oh, ini di mana, Mer? Di Kebun Kacang Hotel. Oh, di hotel. Kebun Kacang. Hotel, ini hotel. Waktu itu temanya pokoknya yang ya ada unsur Jakartanya lah. Sebenarnya ada gambar ondel-ondelnya nggak kelihatan. Udah, tuh yang tengah.
Oh iya, yang ini Tuh, gede juga ada nih. Ini dia pakai di ruang meeting yang di atas itu, tempat persewaan, ya auditorium kecilnya dia lah. Nah, lama-lama kan orang Nggak sebenarnya pegel kan tuh Mer. pegel dong, pegel banget. Udah kayak Mike Tyson, leher beton. 44 Kalau kali. restoran, kenapa? Lanjut Mer. Kalau restoran tuh pasti senangnya sebenarnya yang warna-warni gitu ya, karena itu yang pasti mencolok mata dan kayaknya menarik orang buat foto gitu di situ. Jadi ini waktu itu restoran Thailand, dia yang jadi signature mereka tuh hawkernya gitu. Jadi kayak jajanan pinggir jalannya. Jadi tema street food itu buat muralnya di sini. Dan mereka senang harusnya yang warna-warni gitu, warna jalanan. Nah ini di sini nih, ini nih kondisi fisik kondisi tempatnya waktu itu wow, berdebu sekali. Pokoknya ya musuhnya aku tuh kalau lagi kerja, lemnya HPL sama semprotannya Duko. Aduh, itu kalau udah kerja bareng sama mereka udah bingung tuh gue. Mau nungguin Debu mereka. ya? Hah? Debu ya? Debu udah masker 2 kali pun tetap aja masuk. Mau nungguin mereka kerja, wong mereka juga digeber gitu kerjanya kan. Kalau gua mau nunggu gantian, tuh kapan kelarnya? Itu udah mulai tuh agak-agak stres biasanya kalau gitu tuh. Uring-uringan. Ini waktu di Indofood. Jadi mereka tuh divisi ekspor. Jadi gambar-gambar yang gue bikin itu di sini adalah packing-packing yang nggak ada di Indo sebetulnya. Jadi kayak ini kalau kita lihat ada tuh Supermi, kan Supermi sama Sarimi udah dibeli sama Indofood gitu ya. Jadi ini ada Supermi Kakaruk, itu Supermi di Timor, di Timor. Terus ini ada Citato bahasa Mandarin, nggak pernah lihat kan? Citato ni Homa kalau kata Sim. Terus ini Supermi bahasa Arab, rasa soto nih. Ya, jadi mereka punya tema, maksudnya from Indonesia to the world gitu kan. Jadi bola dunia, petanya Indonesia. Tadinya gue mau bikin ini, jadi kayak misalnya orang India lagi makan Indomie, nanti nyambung kemana, oper-operan Citato atau kemana sama orang Korea gitu-gitu. Tapi ditolak sama mereka. Kayaknya mereka lebih pengen kayak produknya harus lebih kelihatan gitu daripada si aktivitas orang gitu-gitu tuh buat mereka kayaknya produknya nggak kelihatan deh gitu. Jadi ini juga buat tempat mereka foto-foto nih kalau ada perwakilan dari negara mana gitu, pas datang ke kantor mereka di situ. Ya. Terus ya ini foto dari depannya. Ini juga satu klinik kulit. Mereka juga mungkin gara-gara lihat Indomie tadi jadi pengen produknya digambar juga. Oke, kecil-kecil gitu. Oh ya sebenarnya ini mungkin cara lain gitu ya untuk karena kalau mereka di klinik itu pasti punya display produk. Nah, kalau biasa kan selalu kalau display produk kan mereka harus bikin rak displaynya buat naruh obatnya gitu. Mungkin kan kalau dengan di mural gitu bisa something different gitu kan buat mereka. Dan syukur-syukur si customer tuh mau foto di situ gitu. Mereka sih ngarahnya begitu ya. Ya ini marketnya buat youth sih, buat anak-anak yang mahasiswi terutama. Jadi mereka bukanya deket-deket di kampus. Dan berharap mereka pokoknya memang dikasih satu spot gitu buat mereka foto-foto buat di-upload di IG.
ini Banjarmasin Airport. Banjarmasin, iya tempatnya Pak Repa. Repa waktu itu nggak terbang ke Bandung kali, jadi nggak ketemu. Jadi Angkasa Pura kan udah punya lounge sendiri ya, namanya Concordia. Nah dia itu ya mulai pengen coba masukin mural. Di sini gue bikin berapa spot ya, tiga spot ini waktu ini yang tema-tema hewan-hewan endemik ini di area apa namanya coworking, jadi selalu ada tempat buat orang kerja gitu, laptopan di situ. Nah mereka minta yang ini deh, yang endemiknya Banjarmasin. Jadi ini ada burung apa ya namanya, gue sampai lupa loh. Ya ada burung rangkong sih yang jelas. Ini burung yang lainnya sama kancil. Mereka sebetulnya itu kan kantan itu yang kiri atas. Nah ini loh Mbak Intan, pasar apungnya mereka kan udah ciri khas, sama jembatan Barito. Itu kamu Mer, di bawah, kanan bawah. Iya. Ini gua nawar tadinya mereka juga, karena kan ini udah operasional ya. Tadinya mau dikerjain malam doang, cuma waduh lama banget kalau malam doang. Bisa berapa hari gue di situ. Jadi gue nawar, boleh nggak kalau 24 jam. Jadi ceritanya kayak ya live show kecil-kecilan gitu buat customer yang datang. Ternyata ya itu emang. Ada yang nonton tuh? Hah? Ada yang nonton? Ada ngajak ngobrol dong. Alah. Nggak kelar-kelar malah. Ya tapi seru sih, seru. Senang-senang aja walaupun capek dan lama. Ini terakhir kemarin ya baru aja kemarin kelar di Surabaya. Ini pas mau, sebenarnya ini kan waktu itu penawarannya udah lama ya, dari tahun lalu. Sebelum Banjarmasin sebetulnya udah masukin Surabaya dulu, tapi secara jadwalnya kontraktor itu mau kelarin Banjarmasin dulu. Nah Banjarmasin udah nerusin yang ini, draftnya selesai, pandemi ini kan sempet ragu nih berangkat ke sana gimana. Tapi ternyata airportnya kan waktu itu tutup dan lounge-nya juga tutup. Bandaranya sempat buka sehari 2 flight gitu, tapi lounge-nya tutup, jadi aku berani berangkat karena aku nggak ketemu orang-orangnya di sana. Jadi lebih bisa nggak deg-degan lah gambarnya, nggak ketemu banyak orang gitu. Ini dia mintanya temanya karapan sapi. Sebenarnya aku ada ajuin beberapa sih, waktu itu ada reok, tarian gitu dari Banyuwangi, tapi dipilih sama di direksinya karapan sapi. Udah jadi Mer ini? Udah. Edian. Nah, itu. Oh ini. Ini fullnya ya? Iya ini fullnya. Ini udah update terakhir sini, gambar terakhir. Latest project. Ya itulah kira-kira. Aku nggak punya alat tepuk tangan Mer, jadi aku tepuk tangan sendiri. Terima kasih Memer.